Halo semuanya, perkenalkan nama aku. Aku dari kelas. Hari ini aku mau menjelaskan terkait. Disimak ya. Kalian tahu nggak sih kalau penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen atau penjual kepada konsumen pada tingkat harga dan waktu tertentu. Setiap penjual pasti akan menjual barangnya dengan harga yang tinggi agar mendapatkan keuntungan yang ia harapkan, dan itu sesuai dengan hukum penawaran. Hukum penawaran itu mengatur hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan, di mana terdapat hubungan berbanding lurus di antara harga barang dengan jumlah barang yang ditawarkan. Jadi, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan naik, karena produsen pasti akan berpikir bahwa ia akan mendapatkan banyak untung dari menjual barang yang banyak dengan harga yang tinggi. Dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan menurun, karena produsen berpikir jika harga barang turun, pastinya ia tidak akan mendapatkan banyak untung, maka dari itu hanya sedikit saja ia tawarkan ke konsumen. Nah, hubungan antara harga dan barang penawaran bisa kita gambarkan dengan schedule dan juga kurva penawaran. Apa itu schedule atau tabel penawaran? Schedule atau tabel penawaran adalah sebuah tabel yang memperlihatkan hubungan antara harga sebuah barang dengan kuantitas yang ditawarkan. Atau bisa dibilang ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah barang yang ditawarkan pada berbagai tingkat harga. Nah, tabel di atas ini adalah contoh schedule penawaran. Bisa kalian lihat di atas ini ada harganya 100.000 dan kuantitas yang ditawarkan hanya 2 unit. Tapi ketika kita lihat harganya semakin naik, kuantitas yang ditawarkan juga semakin banyak. Apa itu kurva penawaran? Kurva penawaran adalah grafik yang memuat hubungan antara harga sebuah barang dengan kuantitas yang ditawarkan. Kurva ini biasanya miring ke atas, yang berarti seiring kenaikan harga, produsen akan cenderung menawarkan lebih banyak barang. Kurva penawaran ini dapat menunjukkan hubungan fungsional antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke atas kanan dan memiliki slope positif. Berikut ini adalah contoh kurva penawaran. Ada 4 faktor yang memengaruhi penawaran. Yang pertama ada harga barang lain. Harga barang lain ini dapat memengaruhi tingkat penawaran. Karena di sini jika harga barang substitusi naik, maka penawaran barang akan meningkat. Sedangkan jika harga barang komplementer meningkat, maka penawaran barang akan turun. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi ini dapat memengaruhi harga pokok barang yang akan dijual. Biasanya semakin tinggi biaya produksi, maka tingkat rentabilitas atau laba yang diperoleh akan semakin menurun. Nah, biaya produksi ini juga dapat memengaruhi tingkat penawaran. Kenapa? Karena semakin tinggi biaya produksi, semakin sedikit barang yang ditawarkan. Tapi semakin kecil biaya produksi, semakin banyak barang yang ditawarkan. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi sangat amat mempengaruhi tingkat penawaran. Karena di saat teknologi pertanian masih sederhana, produksi pertanian sedikit atau terbatas. Namun kini dengan makin majunya teknologi pertanian, produksi pertanian meningkat dengan tajam. Misalnya dulu hanya bisa panen padi 1 kali dalam setahun, kini bisa 3 kali panen. Yang keempat atau yang terakhir ada yang namanya tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Jika semakin banyak produk yang dihasilkan, maka semakin tinggi pula tingkat penawaran. Sebaliknya, jika jumlah produksi menurun, maka tingkat penawaran akan menurun. Tapi tidak semua perusahaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan semata. Misalnya ada BUMN atau badan usaha milik negara yang lebih mengutamakan pelayanan masyarakat daripada keuntungan. Oke, sekian video dari saya terkait penjelasan penawaran pelajaran ekonomi kelas 10. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan saya, atau ada kesalahan. Saya harap yang menonton video saya dapat mengerti apa itu penawaran. Terima kasih, bye-bye.